Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, pokoknya Anda yang selalu mensupport, mendukung dari awal sampai detik ini, channel ini terus mendapatkan supportan, apresiasi dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya channel ini makin berkembang lagi. Oke, ini kita lanjutkan soal gagal bayar di Aku Laku, karena ini pertanyaannya bagus banget ini ya. Dia mungkin menyimak banget di sini. Setelah DC Aku Laku datang ke rumah, tetap kita nggak mampu bayar, apa yang harus kita lakukan? Oke, siapa dengan hal yang sama juga mungkin kebingungan juga, DC-nya sudah berkunjung ini, tapi tetap kita nggak mampu bayar. Tapi ada beberapa problem yang selalu disampaikan oleh debt collector, seakan-akan posisinya dia melakukan pendesakan terhadap diri kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan yang mau konsultasi langsung juga bersama saya juga boleh. Anda bisa follow Instagram saya @medibroni. Tapi sebelum Anda DM saya, follow dulu ya, karena itu banyak banget sih yang bertanya di DM, tapi saya perhatikan nggak ada yang follow gitu loh. Jadi saya agak ragu dalam menjawabnya itu. Ya, silahkan. Setelah DC pinjol datang ke rumah, ya, terutama dari Aku Laku, yang mana kalau kita melihat dari Aku Laku ini kan bukan kaleng-kaleng juga mereka ya kan, hampir menyeluruh di semua kota kabupaten yang ada di Indonesia. Itu kita lihat di konter-konter smartphone, ya, di konter handphone, itu ada namanya Aku Laku. Jadi besar kemungkinan pihak-pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Aku Laku pun ada di setiap kota kabupaten yang ada di Indonesia, karena mengingat jam terbangnya Aku Laku sudah sangat luar biasa. Oke, kita nggak permasalahin soal pihak ketiganya, yang kita masalahkan adalah hari ini sesuai dengan pertanyaan teman-teman kita itu, setelah DC datang ke rumah kita masih tidak mampu bayar, apa yang harus kita lakukan? Sementara beberapa problem itu selalu disampaikan oleh debt collector. Contoh, Anda harus melakukan pembayaran hari ini juga. Ya, kita tidak bisa, dari perusahaan tidak bisa memberikan toleransi sama sekali. Anda bayar gimana pun caranya. Kan kita seakan-akan didesak. Padahal kita sudah menyatakan kita nggak mampu bayar. Ya, nggak mampu bayar ini bukan tanpa alasan kita sampaikan. Memang faktanya uang kita itu nggak ada. Duit kita itu nggak ada, kita harus bayarkan seperti apa gitu loh. Sementara yang mereka butuhkan adalah uang dari pembayaran kita ini. Sementara uang inilah yang tidak ada, ya. Tapi sebelum kita ke uangnya itu, saya sampaikan dulu buat teman-teman semuanya, debt collector silahkan, ya, untuk berkunjung ke rumah si debitur. Itu memang dibolehkan, ya. Setelah 90 hari, pihak pinjol bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kalaupun itu tidak pihak ketiga, itu didatangi oleh pihak internalnya, itu nggak ada masalah. Tapi mereka yang berkunjung ke rumah nasabah harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan penting yang disampaikan oleh OJK sesuai dengan POJK-nya. Ada ID card, ada surat kuasa, ada sertifikat profesi penagihan. Kita, ya, buat teman-teman semuanya, siapapun debt collector yang datang ke tempat Anda, ke rumah Anda harus pertanyakan hal ini. Walaupun di lapangan kita selalu menimbulkan mendapatkan perdebatan yang sangat tinggi kalau kita bertanya soal ini. ID card, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan. Biasanya di poin 3 jarang banget debt collector yang ada. Tapi mau tidak mau ini persyaratan wajib. Ya. Walaupun mereka tidak bisa melengkapinya, ya sudah, berarti mereka tidak bisa melanjutkan pembicaraan soal hutang piutang terhadap kita. Ya, yang kita permasalahkan hari ini bukan soal yang tidak lengkap ya. Nanti kalau dia tidak lengkap,
Anda tidak bisa pakai solusi yang ini. Anda tinggal usir dulu debt collectornya, silahkan balik dulu ke perusahaan Anda, lengkapi dulu semua persyaratan yang berlaku, Anda balik lagi ke sini, baru kita berbicara. Ya, itu buat teman-teman semua. Ini syarat wajib loh. Bukan permainan kita aja untuk mengalihkan soal tagihan, tidak. Itu kata OJK langsung. Wajib membawa IDKAR, surat kuasa dan surat sertifikat profesi penagihan, supaya membuktikan bahwa mereka benar dari perusahaan itu dan ada legalitas yang resmi dari otoritas jasa keuangan. Itu tujuannya, bukan tanpa alasan OJK menerbitkan hal itu. Sekarang kita temukan di lapangan ada debt collector yang kekurangan dari dokumen itu, ya berarti itu salah mereka. Suruh mereka balik lagi dan urus baru datang ke sini. Bukan kita mengelak, tidak. Habis itu pertanyaan yang timbul. Pertanyaan yang timbul bukan lagi soal kelengkapan surat-surat ini. Surat-surat sudah lengkap semua. IDKAR sudah ada, surat kuasa sudah ada, sertifikat profesi penagihannya sudah ada. Tapi kita tidak mampu bayar, Bang. Sementara debt collector terus aja mendesak. Oke. Posisi debt collector adalah penagih. Apapun ceritanya, apapun caranya, mereka datang ke tempat Anda pasti melakukan penagihan. Mereka tidak akan peduli dengan apapun alasan yang Anda sampaikan. Anda bilangin, oh saya nggak ada uang, saya nggak mampu bayar. Mereka terus aja mendesak. Hal apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita cuma bisa melakukan adalah mempertegas diri kita di tengah posisi itu. Bagaimana cara mempertegasnya? Oke. Segala alasan sudah tidak bisa lagi mereka toleransi. Kita sampaikan kita tidak mampu bayar, mereka tidak toleransi. Kita sampaikan duit kita nggak ada, mereka tidak percaya. Mereka malah melirik ke barang-barang yang ada di rumah, aset-aset yang ada. Ini nggak ada hubungannya dengan hutang-hutang Anda gitu loh. Lain hal kalau Anda dengan secara sukarela ingin menjual semua aset-aset yang ada itu kembali ke diri Anda. Tapi tidak ada dan tidak boleh dilakukan pemaksaan oleh debt collector untuk Anda menjual aset-aset Anda yang ada di rumah. Ya, itu harus teman-teman pahami. Dan bagaimana cara menanggapinya, Bang? Mereka telah datang tapi duit kita nggak ada. Oke, sampaikan kepada mereka terima kasih atas kunjungan Anda. Hari ini saya menyatakan tidak mampu bayar. Memang faktanya saya tidak ada uang sama sekali yang harus saya berikan sama Anda. Saya sudah meminta tadi toleransi dari perusahaan, ternyata ini tidak dapat dan tidak dikasih lagi. Dengan berbagai alasan, saya telat sudah lama, galbainya sudah lama, dan banyak lagi versi yang Anda sampaikan. Oke. Apapun risiko yang diterapkan oleh perusahaan Anda, saya, ya sebutkan nama Anda, bersedia menerima apapun itu. Tapi ingat buat teman-teman semuanya, kita seringkali menghadapi ketika kita menyatakan seperti ini, debt collector menyodorkan surat kepada kita. Tulis surat pernyataan di sini. Itu jangan mau. Ya, saya nggak akan menulis surat pernyataan ini. Bagi saya, perjanjian saya di awal di akad kredit dengan pihak perusahaan Anda itu sudah jelas. Ketika saya tidak mampu bayar, saya dibebankan dengan denda. Ketika denda ini juga tidak saya bayar nantinya, mungkin saya akan dibebankan nama saya cacat atau masuk dalam daftar hitam sesuai dengan aturan berlaku. Kalau Anda mengarahkan saya untuk membuat surat pernyataan dan surat perjanjian, mohon maaf. Ya, saya sudah sepakat dengan perjanjian awal dengan perusahaan Anda. Saya tidak sepakat perjanjian berikutnya dengan Andanya yang datang ke sini. Lantang seperti itu buat teman-teman semuanya. Ya, karena biasanya gini, debt collector itu selalu melakukan penekanan kalau kitanya mampu untuk dia tekan. Dia akan lihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, ketika berhadapan dengan debt collector dari pinjol manapun, jangan pernah tunjukkan suatu kelemahan Anda terhadap debt collectornya. Walaupun faktanya kita tahu bahwasanya Anda memang tidak mampu bayar. Anda tidak mampu bayar ada beberapa kendalanya. Ya, uang tidak ada, Anda resign dari pekerjaan, di PHK dari pekerjaan, habis itu usaha Anda yang tidak memungkinkan lagi, dan banyak alasannya, sumber-sumber yang menjadikan uang Anda tidak ada. Tapi debt collector tidak mau tahu dengan hal itu urusan debt collectornya. Yang penting kita telah menyampaikan fakta yang sebenarnya. Ya, tapi ingat, kita menyampaikan hal ini tidak terlepas dari kelengkapan dokumen mereka tadi. Kalau dokumen mereka sudah lengkap dan kita sudah layak untuk membicarakan soal privasi ini dengan mereka, kita bicarakan dan kita sampaikan. Buat teman-teman semuanya, ingat, Anda telat bayar, ya, itu Anda sudah dibebankan dengan denda.
Sudah ada kesepakatan di awal. Jadi nggak ada lagi ceritanya surat pernyataan setelah itu, tanda tangan di atas materai, bikin perjanjian yang begana begini. Nggak ada lagi cerita ya. Itu buat teman-teman harus dipahami semuanya. Jangan ada yang ketakutan karena desakan-desakan dari debt collector. Debt collector hanya ujung tombak dari sebuah perusahaan. Ya, mereka hanya anggota. Apapun itu, tujuan mereka cuma satu, tagihan. Ya, sementara kita tidak lari dari tagihan, tapi uang untuk membayar tagihan itu nggak ada. Terjadi perdebatan, jangan tunjukkan suatu kelemahan Anda, apalagi sampai mau mohon maaf Pak dan ini segala macam. Itu akan menimbulkan bahwa debt collector akan melakukan penekanan terhadap diri Anda, karena debt collector melihat satu kelemahan Anda. Dia akan desak Anda, dia akan berbicara dengan nada keras, dia akan berbicara dengan nada teriak-teriak gitu loh. Itu karena apa? Karena Anda tidak menegaskan diri Anda. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman ingat semuanya, jangan lupa direkam debt collector yang datang ke rumah. Kita merekam debt collector bukan berarti kita ingin menyebarkan mereka ke media sosial, tidak. Sebagai bukti dokumentasi bagi kita bahwasanya hari ini tanggal ini kita telah dikunjungi. Dan kalaupun nanti mereka bertindak di luar SOP, kita sudah mempunyai bukti. Ya, nggak ada yang salah. Nanti debt collector bilang, kenapa ibu rekam-rekam? Ini rumah saya Pak. Siapapun yang berkunjung ke sini, ini akan saya rekam. Kalau itu nasabahnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak juga seperti itu. Untuk apa? Untuk kepentingan saya buat ke depannya. Sebagai saya menandakan bahwasannya bapak dari aplikasi ini, tanggal sekian hari ini telah datang ke rumah saya. Apalagi nanti kalau bapak tidak melakukan sesuai dengan SOP, ya mohon maaf. Kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau pertanyaan Anda setelah debt collector datang kita tetap tidak mampu bayar, apa yang harus kita lakukan? Pertegas diri Anda, terima apapun risikonya. Jangan tunjukkan kelemahan Anda sama debt collector, tapi tunjukkan bahwa Anda ini adalah orang yang bertanggung jawab. Hanya saja ya, uang kita belum ada hari ini. Bukan kita lari dari tanggung jawab. Kalau kita mau lari, kita bisa aja keluar. Kita bisa aja tidak menemui dia. Ini kita temui dan kita hadapi. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa kita mempunyai etikat baik, tapi uangnya belum ada. Kalau debt collector tidak paham dengan konsep itu, ya sudah. Debt collector kan tinggal bikin laporan ke perusahaannya yang bersangkutan belum melakukan pembayaran. Kan simpel. Apa yang perlu diribetkan dari debt collector? Oh, soal debt collector tidak mendapatkan bonus, tidak mendapatkan gaji, itu urusan mereka dengan perusahaan, bukan dengan kita. Ya, buat teman-teman semuanya kurang lebih dari saya seperti itu. Kalau Anda bertanya, setelah DC Aku Laku datang ke rumah, kita masih tetap tidak mampu bayar, apa yang harus dilakukan? Lakukanlah seperti tadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.